Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. LGBT atau yang kita kenal dengan lesbian, gay, bisexual, transgender bukanlah hal yang asing bagi kita. Istilah ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di luar negeri seperti di Amerika atau beberapa negara Eropa, pernikahan homo telah dilegalitas dan dilindungi undang-undang. Di negara kita Indonesia, hal ini sudah sering kita dengar atau dibicarakan dan kita jumpai. Kita juga mengetahui mereka yang terlibat dalam LGBT mulai berani tampil di publik atau media sosial. Hal tersebut seringkali menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Maka seringkali timbul pertanyaan tentang LGBT, yaitu bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang LGBT? Bagaimana pandangan Kristen tentang LGBT? Apakah ada ayat-ayat Alkitab yang menentang LGBT? Berikut penjelasan mengenai LGBT. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 yaitu, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu di dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi, Tuhan memberkati laki-laki dengan perempuan, bukan memberkati laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena, apakah laki-laki dengan laki-laki bisa menghasilkan keturunan atau sebaliknya? Kedua, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Alkitab dengan jelas menjelaskan tentang pasangan sepadan, yaitu Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan dengan Adam, yaitu Hawa seorang perempuan. Jadi, pasangan sepadan seorang laki-laki adalah seorang perempuan, dan pasangan sepadan seorang perempuan adalah seorang laki-laki. Ketiga, Kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan tersebut menjelaskan tentang Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan menurunkan hujan belerang dan api. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang terkenal karena dosa yang besar di hadapan Tuhan. Jadi, masyarakat kota Sodom melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau gay. Itulah yang membuat Tuhan memusnahkan kota tersebut. Keempat, Imamat 18 ayat 22, yaitu, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ayat ini dengan jelas mengatakan Tuhan melarang persetubuhan laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya. Dengan alasan itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Kelima, Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Di dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa hukuman untuk pelaku LGBT adalah hukuman mati. Di dalam Perjanjian Lama, zaman Israel, dosa-dosa yang dihukum dengan hukuman mati adalah perzinahan, pemerkosaan, dan homoseksual. Keenam, Roma 1 ayat 25 sampai 27. Dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan tentang hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Roma agar menjauhkan diri dari perilaku penyelewengan seksual di mana laki-laki yang dikuasai nafsu yang menyala-nyala meninggalkan istri mereka dan berbuat mesum dengan laki-laki. Mereka digambarkan sebagai seorang yang sesat yang tidak mau mengakui Allah. Mereka juga disebut biseksual, yaitu hubungan dengan lawan jenis tapi juga dengan sejenis. Ketujuh, 1 Korintus 6 ayat 9,
dan 1 Timotius 1 ayat 10. Dalam ayat tersebut, Paulus menyebutkan homoseksual sama dengan pemburit. Pemburit ini bertentangan dengan ajaran Alkitab dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan kekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata burit berarti belakang atau buntut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemburit adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual di bagian belakang, yaitu homoseksual. Jadi dapat disimpulkan dengan sangat jelas bahwa Alkitab menolak LGBT. Alkitab mengatakan bahwa LGBT merupakan salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, atau ajaran yang tidak sehat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Namun ada beberapa pandangan mengatakan bahwa homoseksual bukanlah dosa, karena mereka berpegang dengan kasih. Karena Alkitab jelas berkata di dalam Matius 22 ayat 39, yaitu, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi, perlu ditegaskan bahwa kita mengasihi manusia, bukan mengasihi dosanya. Mari kita mengasihi kaum LGBT dengan menolong mereka kembali ke jalan yang benar, bukan membenci atau menjauhi mereka. Itulah penjelasan mengenai LGBT. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.